Langsung dijawab Bang Gis tadi Bang. Banyak sekali data yang dikeluarkan oleh Sudah Bang sangat jelas bahwa reklamasi 13 pulau di stop. Kecuali yang sudah terbangun. Tidak bertambah sedikit pun ya? Tidak bertambah, itu sudah fakta. Yang kedua, karena ini terakhir ya. Yang nikmat itu dukung Anies. Saya tidak perlu menjelekkan calon yang didukung oleh UKI. Satu kali pun saya tidak pernah mengkritisi orang yang didukung UKI. Tapi UKI tiap hari kerjanya mengkritisi Anies. Artinya Anies memang sangat luar biasa dibanding calon-calon lain. Terima Check and kasih. balances katanya Bang. soal data yang tadi dibuka oleh Bang Uki. Soal? Ketika masih menjabat DP 0 rupiah kemudian. Sudah dijawab berkali-kali. DP 0 rupiah itu udah berjalan, sudah ditempati sama orang. Sudah banyak itu. Bahwa targetnya 1% tidak dari target dicapai ya? di dalam situasi COVID. Siapa yang bisa berhasil di dalam situasi itu menyelesaikan target? Siapa? Bahkan dana Jakarta dari 87 triliun mengalami defisit mencapai sampai kurang dari setengahnya dalam situasi itu. Tapi apa yang terjadi? KJP Plus tetap berjalan. Dan orang-orang di DKI tunjangannya itu dipotong untuk mereka. Sekolah tetap berjalan. Murid-muridnya tetap ditanggung yang tidak bisa sekolah. Banyak hal dilakukan. Lalu seolah-olah COVID tidak ada. Ini tidak mencapai target. Ya enggak lah. 300 ribu lebih itu ada bagian-bagiannya. Ada bagian BUMN, ada bagian pemerintah pusat. Ada dalam rancangan itu semua. Berapa yang ditargetkan oleh Pemprov DKI. Dan itu terlaksana. Memang tidak sesuai. Karena situasinya tidak memungkinkan. Banyak hal. Saya bangun masjid apung di Ancol nggak jadi. Anggaran yang habis kok untuk membiayai bagaimana supaya itu tetap bisa hidup. Situasinya pada saat itu tidak memungkinkan. Tapi apa yang kita lakukan? Tidak ada satupun karyawan kita PHK. Tidak ada satupun. Untuk apa? Menjaga manusianya. Banyak situasi saat itu. Saya yakin di Pak Jokowi juga sama. Banyak program yang tidak bisa jalan. Situasinya tidak memungkinkan. Oke. Saya kira itu. Ya, apa yang saya salut dari pendukung Pak Anies itu adalah mereka punya ekspektasi terlalu rendah sama orang yang didukung. Jadi begini, dari awal saya pernah mengatakan bahwa Pak Anies itu gagal ya dalam menanggulangi kemiskinan di DKI. Kemudian disebut-sebut, ini karena COVID. Sama seperti yang Bang Geis bilang tadi, karena COVID. Ya masa cuma 1% realisasinya dari target. Itu yang pertama. Yang soal kemiskinan misalnya dibilang, ini karena COVID. Yang jadi masalah adalah begini, yang ngadepin COVID itu bukan cuma DKI, Bang Geis ya. Masalahnya daerah lain itu sudah pulih, sehingga rata-rata nasional itu juga sudah mendekati level sebelum COVID. Gitu. Ini saya catat ya, sebelum COVID DKI Jakarta itu angka kemiskinannya 3,7% ya. Kemudian karena COVID, itu 2019 ya. Kemudian karena COVID 2020 dia naik menjadi 4,7% ya. Kemudian angka tersebut nggak turun-turun. Nggak turun-turun ya paling turun tik, tik, tik. Sekarang masih 4,61%. Saya bandingkan logika kita ya, untuk membangun logika yang baik saya bandingkan dengan Jawa Tengah misalnya. Jawa Tengah itu sebelum COVID angka kemiskinannya 10,58% ya. Kemudian karena COVID naiknya lebih parah daripada DKI yaitu menjadi 11,84% alias hampir 12%. Kini angkanya sudah mendekati level sebelum COVID yaitu 10,93%. Nah ini yang saya saya bilang loh ini di DKI saya lihat kebetulan kawan kami kan ada yang di DPRD DKI. Saya lihat coba kawan-kawan buka anggaran pengentasan mungkin judulnya bukan pengentasan lagi sekarang penanggulangan kemiskinan. Anggarannya naik terus tapi angka kemiskinannya juga naik terus. Nah ini yang saya heran nih uangnya di kemana. Nah kemudian ada yang bertanya Bang Uki ini kok bisa kayak begitu? Saya pikir ini jangan-jangan komitmen Pak Anies sebenarnya bukan buat itu. Komitmennya itu untuk kerja-kerja kosmetik, beautifikasi di mana-mana. Lagi COVID bangun stadion JIS. Itu pun pakai anggaran ya, yang anggaran sebagian besarnya yaitu dari dana pemulihan ekonomi nasional, pinjaman dari pemerintah pusat. Untuk memulihkan ekonomi, dipakai buat stadion. Yang sekarang juga stadionnya nggak layak untuk dipakai sepak bola kelas internasional, bahkan kelas nasional aja nggak layak. Kemarin konser Dewa, ya konsernya bagus, semuanya keren. Tiba-tiba pas orang mau keluar sulit karena pintunya cuma 2. Seberapa penting data-data ini untuk publik, Bang? Sangat penting sekali. Karena kayak begini, tadi saya bilang well informed decision dengan demokrasi ya. Nah,
semakin banyak ya, jadi narasi, gagasan itu seharusnya dibangun menggunakan logika-logika yang di backup oleh data, ya. Dan data itu harus diambil oleh data-data yang sumber-sumber yang kredibel. saya pakai Tadi data ya, saya data. mengambil data dari BPS. Ya. Nah, Artinya ini kalau datanya- ini Anda, datanya mepet kalau ya. Anda Anda terlalu panjang. kalau ya, sudah. kalau Gantian Anda saja, ingin gantian saja. membantah data saya, Iya ini pakai data BPS ini. bawa juga dong Ah, data. iya, Oke, data kita BPS. bergantian. Bang Andi. Jadi yang pertama yang saya luruskan, pintu JIS itu nggak dua. Jadi problem JIS kemarin itu bukan soal pintu keluarnya, itu persoalan public transportasi. Orang keluar aksesnya jauh. Jadi jangan dibilang pintunya dua, itu menyesatkan publik itu satu. Udah itu tidak dua pintunya. Ya akses itu juga menjadi keluhan. Jadi kayak begini. Ini Ah, giliran Bang Andi infrastruktur. boleh? Bang, Ya, ya. kita Nah, berikan oke, waktu ya. terlebih dahulu. Bang, Nah, satu terus persatu kita kemudian- uraikan Bang ya. Kemudian soal BPS, ya ini BPS juga yang ngomong. Dampak COVID itu lebih tinggi tingkat dampaknya di kota daripada di desa. Jadi kalau Anda bandingkan dengan Jawa Tengah, itu tidak apple to apple. Karena desanya jauh lebih banyak. Dan kita merasakan di sini bagaimana masyarakat kota yang terisolasi dan itu orang kehilangan pekerjaan. Dan itu bukti. Nah karena itu di kota-kota termasuk di Semarang misalnya, itu tinggi. Jadi nggak bisa dibandingkan seperti itu. Itu yang kedua ya. Nah yang ketiga saya ingin berikan kumulatif. Kan kita bicara masyarakat nih. Nah UKI punya pendapat. Ya saya punya pendapat, rujukan saya pendapat masyarakat. Pendapat masyarakat itu bisa ditilik dari survei. Tanggal 9 sampai tanggal 16 Oktober itu LSI survei. Ya, Lembaga Survei Indonesia. 80,9% masyarakat Jakarta puas terhadap kinerja Anies Baswedan. Ini yang ngomong siapa? Bukan Andi Sinulinga. Tapi ini yang ngomong adalah warga Jakarta. Dan ini tinggi sekali ini 80,9%. Nah di waktu yang bersamaan Populi Center juga, ini dalam batasan margin of error yang sama. Populi Center juga itu mensurvei 83,5% masyarakat puas terhadap kinerja Anies. Nah ini ada 15 item yang dia tulis. KJP, bagaimana transportasi di Jakarta, bagaimana beautifikasi yang tadi itu kebutuhan warga Jakarta. Nah memang ada di sini pendapat masyarakat yang tidak puas terkait DP 0%. Oke. Berapa persen di sini di dalam surveinya Populi Center itu tingkat kepuasannya hanya 33%. Khusus untuk satu dari 15 item. Itu artinya dan saya akuin itu tidak mencapai target. Tapi tidak mencapai target itu jangan dikatakan berbohong. Ini dua hal yang berbeda. Sama dengan diskusi kita tadi. Sebentar. Saya sebut berbohong karena katanya di awal kalau itu tidak untuk mencapai orang miskin. target, kalau Anda bilang tidak, Jadi saya bilang dia sudah bohong, gagal. Loh. Kenapa dia bohong? Karena di awal dibilang untuk orang miskin. sebentar. Nah, Bang Oki ditahan. Gagal. Kita ke Bang Iya, Andi. maksudnya Singkat nggak saja. bisa. Bang Andi. Bang Andi Jangan, singkat saja. maksudnya gini. Saya jangan perlu Poinnya, boleh melurus. langsung poin. Iya, tidak Gini, mencapai gini, target. gini. Sebentar, Saya bentar punya Bang Gis. fakta UKI berbohong. Nah, Saya punya fakta UKI Kita tidak berbohong. menyerang personal ya Bang ya. enggak. Jadi gini. Bang Andi silakan Enggak, dihabiskan. Selesaikan dulu, Dihabiskan. boleh kita Biar berikan Bang waktu ke dihabiskan. Bang Andi Saya dulu. boleh pulang nggak? Kita ke Bang Andi dulu, bergantian ya Bang. Enggak. Ini berbalas Kalau bohong ini. kalau kita mengatakan tidak mencapai target itu berbohong, maka tuduhan itu bisa kemana-mana. Termasuk misalnya target Pak Jokowi selesai 2024 tol dari mulai Lampung sampai dengan ke Aceh. Tapi kita tidak kepingin mengatakan Pak Jokowi berbohong, tidak mencapai target. Sama dengan dialog tadi itu misalnya. Problem reklamasi Jakarta bukan bertambah 1 inci atau 1 meter. Itu problem reklamasi Jakarta, ada 17 pulau yang direklamasi, 4 pulau sudah berjalan, dan 13 pulau di stop. Baik. Dan hanya itu, jadi jangan dari pulau kemudian kita alihkan ke inci dan per meter. Baik, Bang Nah, Deddy itu maksud tanggapannya saya Bang itu. Deddy singkat saja. Bang Deddy. Enggak, saya sederhana aja Oke. antara yang diucapkan dengan yang terjadi. Oke. Ya, yang diucapkan itu stop. Stop itu means the whole thing. Itu stop. Tapi kalau kemudian yang sudah dibangun enggak. Come on, kamu anak kecil apa-apa gitu loh. Fakta Kalau janji sudah kampanye ntar seperti dulu itu Bang, kok. gantian dari tadi Ya, ngomong. silakan Bang Deddy. Sabar dong. Kalau saya bilang saya stop, betapa heroiknya ketika cerita. Ya, ketika cerita ini begini reklamasi belah, stop. Stop mean tidak ada penerusan mau itu 4 pulau atau apa, stop. Dia stop.
Artinya stop itu berhenti. Kita berikan dulu. Berhenti definisinya. kampanyenya Namanya Itu stop yang sudah berhenti. berjalan Loh. itu dilanjutkan, yang 13 di stop. Itu Bagaimana Bang Andi, bisa kalau mengatakan gitu, stop, saya kemudian baru tahu yang definisi memberikan stop itu. itu. Saya juga baru dengar. Iya. Oke. Kita harus stop segmen ini, Oke, kita harus baik, jeda baik. di Kita catatan akan demokrasi break pemirsa. dulu. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Baiklah, Saat ini sudah ada kehadiran Kiai siapa? sudah ada Kiai Haji Sumarno Syafi'i di studio Catatan Demokrasi. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarri masyiatillah summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Para pemirsa dan para narasumber yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya, para mahasiswa dan mahasiswi kita yang hadir pada kesempatan ini. Inilah dinamika kehidupan dunia yang tengah diperdebatkan. Bahwasannya dunia itu memang serba mungkin. Mungkin hari ini menjadi lawan, besok pada waktunya akan menjadi kawan. Hari ini boleh sekarang kita bertentangan, besok kita akan berjabat tangan. Dan itu yang harus kita pahami, dunia politik itu tidak pernah ada yang abadi. Politik itu dinamika, tidak ada kawan yang abadi, dan tidak ada juga musuh yang abadi. Pertentangan hal yang biasa, perdebatan itu di mana-mana. Tapi yang harus kita jaga, yang pertama adalah etika. Jangan menfitnah, jangan menggibah. Mari buka fakta yang nyata. Dan juga bagi kelompok manapun harus kita sadari. Rasul ketika mau menjadi pemimpin siap menghadapi tantangan, ujian dan cobaan, cacian dan makian. Tapi Nabi nggak pernah gentar. Nabi tunjukkan justru dengan apa? Akhlakul karimah. Bukan dengan emosional. Seorang pemimpin ketika sudah mereka menunjukkan emosional, itulah kegagalan seorang pemimpin. Dan inilah harus kita pahami kehidupan kita ke depan. Jangan kita terjebak dengan euforia yang terjadi hari ini. Dinamika yang berkembang. Semuanya mengklaim seakan paling benar. Seakan paling sempurna. Seakan paling segala-galanya. Ingat, manusia itu ada keterbatasan dan penuh dengan kekurangan. Semestinya siapapun yang menjadi calon hari ini. Ini baru bakal calon. Belum calon. Tapi ributnya sudah lebih daripada calon besok yang akan menjadi pemilihan. Dan ini luar biasa. Dan saya katakan kita bangga. Hari ini adalah Indonesia sudah mulai dewasa dalam berdemokrasi. Hanya saja kita harus sadari kedewasaan ini pun kita harus juga pegang erat dengan nilai-nilai Pancasila. Yang bersumber dengan agama, jaga nilai kesatuan dan persatuan. Pegang teguh nilai agama. Kemudian mari kita bangun musyawarah. Siapapun besok pemimpinnya, siapapun mereka yang terpilih, wajib kita dukung dan wajib kita hargai. Inilah harapan saya, mudah-mudahan bangsa kita ke depan jauh lebih baik dan jauh lebih maju. Mahasiswa kita besok akan menjadi pemimpin, sadarilah siap Anda akan mendapati ujian dan tantangan. Takut menghadapi ujian, lebih baik mundur ke belakang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai Sumarno, Bang Dede, terima kasih banyak. Kemudian Bang Andre dan juga Bang Deddy Sitorus, terima kasih. Terima kasih Bang Andi, Bang Taksim, Bang Gis, dan juga berikan tepuk tangan meriah untuk